Kalau besar suaranya menjawab, yang belum menikah segera dapat jodohnya, yang sudah menikah tidak selingkuh pasangannya. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak nanti orang menikah ini. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan saya hormati orang tua dan keluarga besar dari kedua mempelai. Dan teristimewa kepada kedua mempelai yang hari ini kita nobatkan menjadi raja dan ratu sehari. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baru saja pandangan kita tertuju kepada satu titik, konsentrasi kita tertuju kepada satu titik, yaitu prosesi akad nikah yang berlangsung dengan hikmat. Kita semua menjadi saksi, dan tentunya kita semua memberikan sumbangsi doa. Mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dikaruniai anak keturunan yang saleh dan salehah. Di kesempatan yang singkat ini diamanahkan kepada kami untuk mengisi nasihat pernikahan. Walaupun di sini ada beberapa orang tua kami, para tokoh agama dan pak kiai, yang tentunya jam terbangnya beliau-beliau ini jauh sudah ribuan jam. Tapi karena ini adalah amanah diamanahkan kepada kami, kedua mempelai kita sesungguhnya sudah pernah kita susyati di kantor, bahkan lanjut ke Sampaga kemarin mengikuti susyati dari tingkat kabupaten. Namun yang namanya menjalani kehidupan keluarga Bapak Ibu sekalian memang bukan sesuatu hal yang sangat sederhana. Saya kira ini orang-orang tua kita di sini yang jam terbangnya sudah ribuan tahun, tahu betul bagaimana suka dukanya dalam menjalani rumah tangga. Pernikahan itu di samping sebagai ibadah terlama dalam hidup kita, pernikahan juga ini adalah merupakan ujian terlama dalam hidup kita. Sejak tadi berlangsungnya ijab kabul dan dinyatakan sah oleh kita semua, oleh saksi, maka sejak itu tanggung jawab beralih dari wali mempelai wanita kepada suaminya. Tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Tentu masih masa-masa pengantin baru, itu ibarat orang yang mengarungi bahtera lautan. Kalau baru lepas dari pantai, biasanya kemanapun arah pandangan ini selalu indah, sama dengan pengantin baru. Tapi ketika sudah jauh ke dalam, ke pertengahan, biasanya perlahan ombak akan datang, badai akan datang, sedikit demi sedikit pandangan pun sudah semakin jauh dari arah bibir pantai. Begitulah perumpamaan dalam sebuah rumah tangga. Biasanya kalau sudah berlalu masa-masa bulan madu, masalah-masalah rumah tangga, masalah ekonomi, karakter asli sudah mulai muncul, maka disitulah terkadang ujian sudah mulai datang. Saya ingat orang tua kita dulu sering mengistilahkan begini, kalau baru tahap-tahap perkenalan laki-laki dan perempuan, biasanya yang banyak bicara itu laki-laki, yang banyak mendengar perempuan. Tapi kalau sudah beralih ke masa-masa habis menikah, masa-masa pengantin baru, biasanya suasana berbalik. Yang banyak bicara perempuan, yang banyak mendengar laki-laki. Tapi kalau masa-masa pengantin baru sudah berlalu, biasanya berubah lagi suasana. Laki-laki banyak bicara, istri banyak bicara, suami banyak bicara. Yang banyak mendengar tetangga. Karena itu penting kita berikan sumbangsi doa, nasihat kepada kedua mempelai kita. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu sekalian,
8 tahun terakhir saya jadi kepala KUA. Awal-awal dulu sering menjadi persoalan rumah tangga itu masalah ekonomi. Tapi semakin berjalan ke sini muncul persoalan baru. Tidak sedikit orang bertemu jodohnya lewat HP karena HP. Tetapi banyak juga orang hancur rumah tangganya pun gara-gara HP. Ini tantangan baru bagi kita yang mungkin usia-usia muda sekarang ini dalam rumah tangga kita. HP ini adalah bagian dari tantangan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga kita. Makanya dalam kesempatan yang singkat ini ada 3 tips sederhana yang saya akan bagi kepada Anda berdua, dan mungkin tidak ada salahnya untuk kita yang lain termasuk diri saya sendiri terkait masalah HP ini agar tidak membawa dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, hapus nomor-nomor yang mungkin sering kita telepon sebelum menikah, yang sifatnya hanya sekedar iseng-iseng dan mencari hiburan. Karena ketika selesai kita menikah, maka bukan cuma perasaan diri sendiri yang mau kita senangkan, tetapi ada perasaan pasangan kita yang harus kita jaga. Sehingga nomor-nomor yang hanya sifatnya iseng-iseng saja, hiburan saja, lebih baik kita hapus dari HP kita, karena ini bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga kita. Yang kedua, hal sederhana yang bisa kita lakukan, kalaupun HP kita punya password, usahakan antara kita suami istri ini password itu harus sama-sama tahu. Jangan saling merahasiakan antara suami dan istri. Karena ketika password HP suami dirahasiakan kepada istrinya, password HP istrinya dirahasiakan kepada suaminya, maka perlahan akan menimbulkan benih-benih kecurigaan. Dan kalau sudah ada benih-benih kecurigaan dalam rumah tangga, ibarat mobil perjalanan sudah mulai tidak seimbang. Dan perlahan seiring berjalannya waktu pasti akan menimbulkan masalah. Maka boleh HP kita pakai password, tetapi paling tidak antara suami istri harus tahu. Karena ini HP, Pak, sangat mudah untuk kita salah gunakan. Ada cerita suami istri, di HP-nya suaminya itu ada tertulis di situ komandan. Dan ini komandan rajin sekali menelpon. Sebentar-sebentar komandan menelpon lagi. Lama-kelamaan istrinya penasaran juga. Akhirnya bertanya istrinya kepada suaminya, "Pak, siapa itu komandan?" Suaminya bilang, "Komandan itu artinya bos. Jadi komandan itu adalah bos saya di kantor. Jadi besok lusa kalau komandan menelpon, jangan diangkat teleponnya. Karena kalau kau salah bicara, bisa-bisa saya dipecat di kantor." Jadi setiap menelpon komandan, istrinya takut angkat, takut suaminya dipecat. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain, dibuka rahasianya ini laki-laki. Ternyata suatu waktu dia sakit diare, dia mencret, keluar masuk kamar mandi. Komandan juga selalu menelpon, tidak bisa angkat HP karena sakit perut. Akhirnya istrinya berpikir, kalau saya angkat HP-nya lalu saya bisa salah bicara, dipecat suami saya. Tapi kalau saya tidak angkat HP-nya, marah bosnya, marah komandan, bisa-bisa dipecat juga suami saya. Dengan tangan gemetar istrinya angkat HP-nya suaminya. Dia angkat, "Halo komandan." Komandannya bilang, "Di mana maki saya dari tadi itu telepon?" Ternyata komandannya suaminya adalah suara gadis yang sangat merdu. Dia bilang istrinya, "Ini balik komandannya suamiku selama ini." Istrinya sementara bikin kopi, dia celupkan HP-nya suaminya di kopinya, dia bilang, "Minum dulu kopi komandan." Keluar suaminya, dikasih tahu, "Pak, komandan tadi menelpon." "Terus di mana komandan sekarang?" "Saya suruh minum kopi dulu." Jadi HP ini bisa menimbulkan persoalan dalam rumah tangga kalau kita tidak menyikapi dengan benar. Yang ketiga, dan ini yang terakhir barangkali, tips agar HP ini tidak menimbulkan masalah dalam rumah tangga, jangan pernah jadikan media sosial sebagai tempat untuk curhat, apalagi terkait masalah rumah tangga kita. Kenapa? Karena ketika curhat di media sosial, pertama pasti tidak ada solusi di situ. Tidak akan mungkin ada jalan keluar dari media sosial itu. Yang berbahayanya di sana,
bisa-bisa teman-teman akrabnya waktu SMP, teman-teman akrabnya waktu SMA, atau siapapun yang dulu pernah akrab, dilihat lagi galau di Facebook, di Facebooknya lagi galau, dia bilang, kesempatan ini. Akhirnya pura-pura muncul, dia hanya kasih tanda lope-lope dulu, kemudian komentar di bawahnya kasih pantun. Kalau MC kita juga tadi pakai pantun, dia pantunnya lain, dia mengatakan ikan hiu dalam lubang. Akhirnya ditanya, artinya bang, I love you bang. Akhirnya pindah masuk ke inbox, lama kelamaan masalah yang muncul dalam rumah tangga. Jadi saya sampaikan di nasihat pernikahan, jangan tertipu dengan kata-kata mantan terindah. Karena seindah apapun mantan, kalau dibawa masuk ke dalam rumah tangga, pasti hancur rumah tangga. Dan memang tidak ada mantan indah. Karena dia indah, pasti dia yang melamar. Karena itu bukan mantan terindah. Lalu di mana kita curhat kalau ada masalah? Curhat di atas sejadah. Berkahnya rumah tangga kalau tengah malam suami bangun membangunkan istri, bangun berduduk, kemudian ambil sejadah, kemudian salat tahajud berjamaah, berdoa kepada Allah, limpahkan segala persoalan. Karena Allah lah satu-satunya yang paling terbaik memberi solusi dalam masalah dalam hidup ini. Enaknya kalau selesai sholat, suami balik ke belakang, jabat tangan, cium tangannya suaminya. Setiap malam begitu Pak, insya Allah berkah rumah tangga tak. Jangan nanti lebaran baru cium tangannya suaminya, menangis-menangis. Pak, saya minta maaf Pak. Kenapa minta maaf? Dulu itu uang selalu hilang di dompet, 100.000, 50.000. Itu bukan babi ngepet yang ngambil. Bapak bertanya, jadi siapa mak? Itu mami ngepet. Tapi 3 hari kemudian berulah lagi, melawan lagi, membentak lagi suami. Berkah rumah tangga kita, suami menjadi imam, balik ke belakang jabat tangan, istri minta maaf. Maka insya Allah persoalan-persoalan dalam rumah tangga kita akan selesai dengan baik. Saya kira ini nasihat singkat yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Dan tentu kita semua berharap dan berdoa, mudah-mudahan anak-anak berdua ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dikaruniai anak keturunan yang saleh dan salehah. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan pernah membedakan antara orang tua dengan mertua. Karena saudara Muhammad Ashar, di samping saudara ini ada seorang perempuan yang sejak kecil dipelihara, dirawat, dikandung dan dipelihara, dirawat dengan penuh kasih sayang oleh ibunya dan bapaknya. Ternyata setelah besar diserahkan sepenuhnya kepada saudara sebagai penanggung jawab. Karena itu akan sangat berat tanggung jawabnya di hadapan Allah ketika anak orang yang dibesarkan dengan kasih sayang kita ambil lalu kita sia-siakan. Demikian pula saudari Tamara Rizki, di samping saudara ada anak laki-laki yang dibesarkan oleh orang tuanya, tetapi setelah besar hasil keringatnya, hasil kerjanya nanti akan diberikan kepada saudara sepenuhnya. Dan itu besok lusa saudara Muhammad Ashar ingin berbagi rezeki kepada orang tua, jangan pernah halangi, tetapi berikan dukungan. Karena baktinya menantu kepada orang tuanya adalah baktinya pula kepada orang tuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamd.